wabarakatuh. Saya Fitria Pangesti Rahayu. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai peran buruh Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Australia bisa dikatakan tidak selalu baik-baik saja. Terkadang hubungan antara kedua negara ini bisa dikatakan sebagai sahabat yang sangat dekat, tetapi bisa juga dikatakan tidak lebih dari sekedar teman formalitas. Beberapa hal yang membuat hubungan antar kedua negara ini menjadi merenggang, seperti halnya masalah Timur Timur dan Irian Barat. Namun, jika diingat kembali, hubungan Indonesia dan Australia ini pernah sahabat baik yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Australia adalah salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945, mengakibatkan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk meneguhkan kembali kendali kolonialnya di Indonesia. Namun, hal yang dilakukan oleh Belanda tersebut mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan negara lain pun turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, salah satunya yaitu Australia. Pada saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 dan mengambil kedudukan Belanda di sana, Belanda membentuk pemerintah pengasingan di Australia. Ini dikarenakan Australia merupakan bagian dari sekutu Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia, banyak pengungsi dari Indonesia yang berdatangan ke Australia. Pengungsi ini diantaranya seperti pelaut dan pramugara yang bekerja di kapal-kapal Belanda, serta petugas dan pegawai kesehatan. Di Australia sendiri, terdapat dua partai besar yang paling berpengaruh, yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal. Namun, pada kedua partai ini terdapat perbedaan dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia. Partai Buruh mendesak pemerintah Australia untuk segera menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Partai Liberal meminta pemerintah Australia untuk menunggu kabar dari sekutu mengenai keadaan Indonesia. Partai Buruh yang paling mendukung atas perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebelum itu juga, ketika Belanda membawa tawanan Indonesia ke Australia, dan tawanan Indonesia meminta bantuan melalui surat-surat yang isinya mengenai penjelasan maksud dari Belanda tersebut. Tanggapan dari surat tersebut sangat cepat. Partai Buruh dengan semangat melakukan pembebasan para tawanan tersebut. Selain itu, juga mereka membantu orang-orang Indonesia yang terdampar di Australia akibat Perang Dunia Kedua. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, membuat timbulnya suatu peristiwa yang dinamakan dengan Black Armada. Black Armada ini berawal dari sejumlah buruh pelabuhan di Woolloomooloo, Sydney, yang mendengar bahwa kabar mengenai kemerdekaan Indonesia melalui siaran berita radio. Salah satu dari buruh yang mendengar berita tersebut yaitu Tuk Liwon. Pada keesokan harinya, Tuk Liwon ini menyebarkan berita tersebut kepada sesama rekan buruhnya di pelabuhan Australia, dan buruh-buruh pelabuhan di Australia tersebut turut mendukung kemerdekaan Indonesia. Seminggu setelah berita kemerdekaan tersebut, para buruh di Australia, terutama Tuk Liwon, mendapatkan kabar bahwa Belanda akan membawa pelaut-pelaut Indonesia pulang ke negeri asalnya. Namun, pelaut-pelaut tersebut menolak pekerjaan yang berkaitan dengan NICA atau Netherlands Indie Administratie. Penolakan tersebut membawa Tuk Liwon dan rekan buruh lainnya untuk melakukan sebuah rencana, yaitu melakukan pemboikotan atas kapal-kapal Belanda yang ada di pelabuhan Australia. Pada tanggal 24 September 1945, kapal-kapal Belanda di Brisbane dan Sydney diboikot. Kemudian di kota Melbourne dan Fremantle menyusul. Pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda ini diikuti dengan pemogokan para pekerja kapal. Pemogokan ini semakin menjalar di pelabuhan-pelabuhan di Australia karena mereka sadar jika kapal-kapal Belanda ini berlayar ke Indonesia berarti nantinya akan menyiksa dan menjajah kembali Indonesia.
Kapal-kapal tersebut juga dicurigai memuat amunisi dan senjata untuk melawan orang-orang Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, para buruh di pelabuhan melakukan pemogokan besar-besaran. Saat kapal-kapal hendak berlayar, para buruh Indonesia yang bekerja di kapal Belanda enggan mengangkut barang-barang Belanda ke kapal. Ini menyebabkan di sepanjang dermaga semua kapal tidak bergerak atau tidak bisa berlayar. Di kantor Perserikatan Pelaut Indonesia, Max Kantu dan Tuk Liwon memeriksa kapal yang tidak berlayar seperti kapal Verspeek, Van der Linde, Pahut, Tosari, Tasman, Jensen, dan Bonteko, Van Swol, Van Hees. Akan tetapi salah satu berhasil terlepas dengan awak kapal India. Satu kapal yang berhasil terlepas yakni kapal Swarton yang diawaki oleh pelaut-pelaut India. Namun pada akhirnya pelaut-pelaut India tersebut meninggalkan kapal Belanda dan kembali ke dermaga dan ikut melakukan pemogokan. Mereka merasa tertipu karena pada awalnya mereka ditempatkan di kapal sekutu untuk mengangkut makanan, tetapi ternyata mereka ditempatkan di kapal Belanda yang mengangkut senjata dan amunisi. Para pelaut India ini bersimpati pada kemerdekaan Indonesia dan salah satu dari pelaut India berkata, "Perjuangan mereka adalah perjuangan kami, kemenangan mereka adalah kemenangan kami." The Indonesian seamen, we won't man your ships. We won't carry arms to be used against our own people. Here's our answer. Direct action. Dukungan para pekerja dan buruh di Australia dengan mengadakan pemogokan kerja mengakibatkan selama 18 bulan kapal-kapal Belanda di pelabuhan tidak berlayar ke Indonesia. Setelah pemboikotan berhasil, Australia membantu 1.400 warga Indonesia untuk kembali ke Indonesia dengan menggunakan kapal Experience Bay dengan jaminan mereka tidak akan mendarat di pelabuhan yang dikuasai oleh Belanda. Berkat dari buruh Australia tersebut, Indonesia tetap bisa mempertahankan kemerdekaannya, karena apabila kapal-kapal Belanda itu berhasil berlayar ke Indonesia, mungkin Indonesia akan dijajah kembali dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salimuddin akan menjelaskan tentang masalah Papua dalam hubungan Indonesia dan Australia. Pada tahun 1950, peta politik di Australia berubah. Yang awalnya partai buruh yang pro kepada Indonesia digantikan oleh partai liberal yang pro kepada Belanda. Melalui Menteri Luar Negerinya, Australia mulai membuat politik permusuhan terhadap Indonesia. Australia mengecam Indonesia yang menginginkan Irian Barat digabungkan kepada Indonesia. Nah, pada tahun 1957, Belanda dan Australia mengadakan kerjasama yang isinya adalah Australia mendukung sepenuhnya Belanda tetap menguasai tanah Papua. Nah, dengan adanya kerjasama ini, jelas nyatanya bahwa Australia dalam hal ini, dalam permasalahan Irian Barat atau Papua ini sangat-sangat pro kepada Belanda. Nah, pada tahun 1961 diadakanlah sidang umum PBB untuk membahas persengketaan Irian Barat. Nah, PBB melalui sekjennya UTAN mendesak Amerika Serikat untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini agar tidak berkepanjangan. Nah, Presiden Soekarno melihat langkah diplomasi yang kurang menguntungkan tersebut, mulai membuat langkah yaitu melalui militer, yang mana Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora yang isinya memobilisasi rakyat Indonesia untuk merebut Irian Barat kepada Indonesia dan membubarkan niat Belanda untuk mendirikan tanah Papua, mendirikan negara Papua bentukan Belanda atau bonekanya Belanda. Oleh karena masih ada
salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, adanya Trikora ini secara militer tentunya Indonesia secara garis politik sangat dekat dengan Uni Soviet karena membeli alat-alat atau senjata dari Uni Soviet, sedangkan Belanda membeli senjata dari negara-negara blok barat atau sekutunya Amerika Serikat. Nah, melihat hal ini, Amerika Serikat khawatir akan terseretnya Uni Soviet kepada permasalahan atau sengketa Irian Barat, yang pada akhirnya Amerika Serikat mendesak Belanda agar segera menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA melalui perjanjian New York. Nah, nantinya UNTEA akan menyerahkan Papua untuk melakukan jejak atau keinginan rakyat Papua mau bergabung Indonesia atau Belanda. Nah, yang pada akhirnya melalui perjanjian New York ini secara diplomasi Indonesia diuntungkan gitu. Australia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima perjanjian New York ini. Akhirnya pada tahun 1969 secara sah wilayah Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Oke, terima kasih. Saya Nabila. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh permasalahan Timor Timur terhadap hubungan Australia dan Indonesia. Timor Timur merupakan wilayah di kawasan di Asia Tenggara yang terpencil dan tidak sepenuhnya tersapu gelombang nasionalisme. Wilayah ini menjadi wilayah koloni Portugal sekitar 3 abad lamanya. Keadaan berubah ketika Portugal dilanda revolusi Anyelir, yang salah satu dampaknya adalah Portugal harus melepaskan daerah koloni yang tercatat sebagai provinsi luar negeri, termasuk wilayah Timor Timur, pada tahun 1974. Lemahnya kekuasaan Portugis menyebabkan munculnya partai-partai di Timor Timur. Munculnya partai-partai di Timor Timur yang berbeda paham ideologi membuat Indonesia dan Australia berpendapat bahwa sebaiknya Portugis bertahan di Timor Timur sampai konflik partai-partai tersebut bisa selesai. Namun, tanggung jawab dari Portugis tersebut mengecewakan Australia dan Indonesia, sehingga Australia menarik duta konsulatnya di Timor Timur karena Australia ingin mengambil bagian yang bersifat membangun dalam perkembangan politik di Timor Timur. Ada salah satu partai yang berpengaruh terhadap permasalahan di Timor Timur ini. Salah satunya yaitu Fretilin, merupakan partai yang menganut dan menyebarkan paham komunis dan berusaha memenangkan dukungan internasional. Akan tetapi, usaha-usaha itu bertabrakan dengan rencana Indonesia, negara tetangganya yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, mantan Jenderal Angkatan Darat yang berkuasa melalui suatu coup anti-komunis pada 1965 dan tetap berkuasa sampai Mei 1998. Seolah-olah tidak mau mencampuri tangan masalah Timor Timur, justru Indonesia mengadakan operasi tertutup untuk merebut wilayah itu. Pihak Indonesia menyerang Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunis tidak berkuasa di Timor Timur. Pada tanggal 21 Agustus 1975, Portugal memberitahukan kepada Sekjen PBB bahwa International Committee Red Cross atau ICRC, Indonesia dan Australia telah diminta untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Pada tanggal 31 Agustus, Perdana Menteri Luar Negeri Indonesia, Mokhtar Kusuma-Atmaja, bersama Santos telah mengadakan rencana untuk mengirimkan unit-unit perdamaian bersama Portugis dan Australia, serta Malaysia jika bersedia.
Malaysia menyetujuinya, sedangkan Australia menyatakan belum bersedia mengadakan bantuan jika belum ada hasil pembicaraan antar Santos dengan semua pihak di Timor Timur. Keadaan mulai memanas ketika pada tanggal 28 November 1975, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaannya di Timor Timur, diikuti oleh Partai UDT, Apodeti, Kota, dan Tribal yang telah mendeklarasikan pernyataan bersama bahwa Timor Timur akan berintegrasi dengan Indonesia, menyatakan hal tersebut di Balibo. Sehingga pada hari yang sama, Portugis menolak dua pernyataan itu. Kemudian, pada tanggal 15 Juli 1976, DPR RI mengeluarkan undang-undang tentang perintegrasian Timor Timur menjadi provinsi ke-27 di Indonesia dan ditandatangani oleh Soeharto pada tanggal 17 Juli 1976. Karena sebelumnya terjadi pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Australia, komentator-komentator yang memperoleh informasi yang tidak lengkap menyangka bahwa Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Whitlam telah meramalkan bahkan merencanakan kejadian di Timor Timur itu, beberapa bulan setelah adanya pertemuan antara kedua pimpinan itu. Menurut pengakuan Whitlam, Presiden Soeharto bahkan dalam pembicaraannya selalu menggunakan istilah Timor Portugis dan amat segan melakukan tindakan militer di Timor Timur apabila tidak terpaksa. Apa yang terjadi dengan hubungan antara Australia dan Indonesia setelah terjadinya permasalahan ini? Hubungan Australia dan Indonesia pasca integrasi wilayah Timor Timur menjadi wilayah Indonesia sedikit memanas. Seperti yang dijelaskan, bahwa permasalahan antara Australia dan Indonesia pada kala ini bukan karena dekolonisasi itu sendiri. Bahkan permasalahan ini bukan berakar dari pemerintahan Australia. Sikap kurang bersahabat justru muncul dari media massa Australia karena mereka merasa tidak yakin pada kelangsungan hidup serta apa yang mereka sebut sebagai moral integritas. Hal tersebut disebabkan karena Australia menerapkan kebebasan pers sebagai negara liberal sehingga kebijakan pers yang disalahgunakan oleh oknum-oknum terkait. Sikap pers Australia mendapat kecaman dari Menteri Luar Negeri Australia, yaitu Evans. Evans menilai pers di negaranya tidaklah bertanggung jawab dan tidak memperhatikan etika dalam menuangkan laporan antara hubungan Australia-Indonesia. Seharusnya, pers bisa menuangkan data-data sesuai dengan kebenarannya, bukan opini semata. Nampaknya suara-suara yang muncul di media massa Australia juga berasal dari para pengungsi dan simpatisan Fretilin yang tidak setuju dengan bergabungnya Timor Timur dengan Indonesia, sehingga mempengaruhi pemerintah Australia untuk berpikir negatif. Kunjungan ke Indonesia dilakukan oleh Kate Wright, begitupun Ali Alatas, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, mengunjungi Australia pada tahun 1989. Alatas menegaskan keinginan dua belah pihak untuk membentuk Lembaga Indonesia-Australia atau AII, Australia-Indonesia Institute, seperti yang sudah dikemukakan oleh Evans ketika mengunjungi Indonesia. Australia menegaskan bahwa hubungan Australia-Indonesia semakin baik, walaupun ada masalah, namun masalah tersebut hanya di permukaan saja. Australia mengatakan bahwa Australia mendapat keuntungan besar dari stabilitas politik Indonesia serta dengan adanya forum dialog ASEAN. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risman Maulana Yusuf. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan Indonesia dan Australia dewasa ini ya. Nah, Indonesia merupakan negara yang pastinya membutuhkan hubungan dengan negara lain. Tidak bisa sebuah negara berdiri sendiri tanpa membutuhkan negara orang lain ya. Karena dalam sebuah negara pasti diisi dengan manusia-manusia ya, dan perlu kita ketahui dan saya ingatkan kembali bahwa hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, terkumpullah dalam sebuah negara. Di sini pun negara pun diibaratkan sebagai manusia. Karena memang faktanya sebuah negara diisi oleh manusia. Jadi negara tidak bisa berdiri sendiri dan hal ini tertuju kepada Indonesia yang harus dan pasti membutuhkan negara lain. Nah, salah satu contohnya adalah negara Australia ya. Nah, dalam hubungan Indonesia dan Australia ini terbagi menjadi beberapa hal ya.
Yang pertama, hubungan ekonomi Australia dan Indonesia. Nah, ini ada hubungan, ini pokok pentingnya. Pada saat ini Indonesia dan Australia menjalin hubungan ekonomi yang terhimpun dalam ICEPA, ya, atau Comprehensive Economic Partnership Agreement, ya. Jadi sekali lagi apa? Comprehensive Economic Partnership Agreement, yaitu merupakan sebuah bentuk kerjasama antara kedua negara tersebut sebagai economic powerhouse. Ya, yang kedua ada hubungan militer Australia dan Indonesia. Dalam bidang pertahanan, dalam bidang pertahanan, Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang pasang surut, ya. Sehingga kedua negara ini menjalin hubungan di bidang pertahanan juga agar selain menambah ilmu untuk para tentaranya, masing-masing juga untuk meminimalisir terjadinya perang gitu antara kedua tetangga ini, tetangga. Kerjasama diwadahi dengan suatu lembaga Defense Cooperation Program atau DCP, ya. Lalu DCP ini memiliki rutinitas setiap tahunnya berupa pertemuan yang dilakukan secara bergiliran di Australia dan Indonesia. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan selama ini adalah latihan Kartika Kangoro TNI AD, latihan Albatros TNI AU, latihan Kakadu, dan latihan Kaswari, ya. Terus untuk C, hubungan sosial dan politik. Nah, untuk hubungan sosial dan politik, hubungan Indonesia dan Australia di bidang politik sangat memburuk di bidang saat Orde Lama, ya. Hal ini jelas karena Presiden Soekarno saat itu sangat mendukung keberadaan komunis di Indonesia. Namun hal ini berubah drastis ketika Presiden Soeharto karena beliau memang sangat anti komunis, dan ini menunjukkan bahwa Australia ingin hubungan dekat dengan Indonesia, ya. Terima kasih, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf banyak kurang dan belepotan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.